Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sedang menyaksikan ibadah online saat ini. Shalom. Kita kembali beribadah di minggu terakhir bulan Februari ya. Kita sama-sama mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun masih online, bulan ini kita full online, gak apa-apa, tetap semangat, tetap setia, tetap beribadah walaupun online ya. Kita tetap satukan hati kita walaupun tidak bertemu di gereja, tapi gak apa-apa, tetap fokus untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami boleh mengikuti ibadah Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan masih berikan buat kami. Terus Tuhan berikan kami hati yang setia di dalam Tuhan. Hati yang mau lebih lagi Tuhan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun kami berada Bapa. Sekalipun saat ini kami beribadah secara online, hanya melalui YouTube, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kau menjamah setiap hati kami, hadirat-Mu nyata di dalam kami Tuhan. Terima kasih kami mau masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami ya Bapa. Berikan kami hati yang fokus Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita naikkan satu pujian masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa setiap pujian kami Bapa. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Katakan masuk hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan
menyembah
dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi satu pegangan dalam hidup kami bahwa kami mau menyembah-Mu terus Yesus. Apapun keadaan kami, sekalipun kami lagi sakit, kami sedang berbeban berat, kami sedang mempunyai masalah, tapi kami mau tetap Tuhan setia, kami mau tetap memuji dan menyembah Engkau Yesus. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, mungkin ada yang sedang sakit, biar Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Jikalau ada yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Jikalau ada mereka yang sakit maupun ada masalah, Tuhan bantu mereka, berikan mereka jalan keluar Yesus. Sehingga ketika mereka beribadah bukan sebagai rutinitas mereka aja Tuhan, tapi mereka membawa sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Semua yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya ya Bapak Ibu, kita ada sampai saat ini bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan, karena kehebatan Tuhan, karena kuatnya Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, betapa hebat, betapa kuat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Tuhan kau hebat, betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tolong lagu ini sekali lagi, kami rumah boleh bangkit berdiri, boleh tepuk tangan, kita memuji Tuhan. Haleluya. Katakan berkuasa, Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. katakan betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Sekali lagi ya, kita katakan Raja. betapa hebat, betapa kuat.
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Kau hebat Tuhan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Oh Dia Yesus, Dia berkata, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Luar biasa. Semua yang di rumah penuh sukacita, amin. Kita mau masuk dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur ya kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh melewati sebentar lagi bulan Februari di tahun ini ya. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya boleh ada sampai saat ini. Saya mau sharing sedikit ya. Mungkin beberapa pengerja udah pada tahu. Awal Februari tanggal 1 itu saya kena COVID Bapak Ibu. Pecah rekor setelah 2 tahun. 2 tahun aman, pelayanan, pergi kemana juga gak kena COVID. Tapi di tahun 2022 di tanggal 1 bulan ini Tuhan izinin saya kena COVID. Saya nggak sedih sih, maksudnya ya udah berarti emang giliran gua yang kena gitu pikirnya saya. Dan yang kena tuh bukan saya aja Bapak Ibu, tapi satu keluarga saya itu hampir semuanya kena. Cici saya kena, suaminya kena, anaknya yang bayi kena, lalu adik saya yang baru menikah kena, terus suaminya kena, adik saya yang 2 kena. Jadi kena semua, sampai mama saya kena, mertua saya kena, anak saya kena, teman saya pun kena. Jadi saya bersyukur karena Tuhan masih izinin suami saya nggak kena. Saya percaya ya Bapak Ibu, walaupun keadaannya nggak enak, diizinin Tuhan sakit gitu kan. Tapi menurut saya Tuhan masih jaga saya, Tuhan masih lindungin keluarga saya. Tuhan masih kasih suami saya nggak kena dan dia bisa mengurus anak saya di rumah. Puji Tuhan Bapak Ibu, ketika saya mau ke rumah sakit, karena saya pikir kalau di rumah kasihan suami saya ngurusin anak saya juga, ngurusin saya juga ya. Saya ke rumah sakit, semua Tuhan perlancar. Dari awal masuk sampai saya mau keluar, semua prosesnya Tuhan bantu. Gampang, padahal saat kemarin awal Februari rumah sakit itu penuh. Semuanya penuh, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih saya kamar sendiri Bapak Ibu. Saya udah mikir ya kalau dikasih kamar berdua, gimana ya, saya mengganggu orang lain enggak dengan batuk-batuk saya, atau orang lain mengganggu saya enggak dengan mungkin batuknya mereka atau mereka sesak nafas, otomatis kan kita pasti stres ya. Tapi ini Tuhan benar-benar baik banget, dia kasih saya tempat senyaman mungkin dan saya nggak harus ketemu dengan pasien-pasien yang lain. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita memang benar-benar ya serahin kehidupan kita sama Tuhan, Tuhan juga pasti bekerja atas hidup kita. Walaupun musimnya nggak enak, ya, walaupun rasanya kok begini ya, tapi ketika kita mau terus datang sama Tuhan, pasti Tuhan berikan kita terus sukacita. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya boleh ada sampai saat ini. Saya tuh takut sebenarnya kemarin, bisa nggak ya gue pelayanan, karena waktu COVID itu saya nyanyi suara langsung kering tenggorokan saya. Terus saya masih batuk, lama banget sampai 3 minggu batuknya. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinin saya ada saat ini, boleh melayani Tuhan lagi, pasti semua karena kehebatan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Untuk itu ketika kita dalam musim apapun dalam hidup kita Bapak Ibu, kita jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah ninggalin Tuhan, jangan pernah mencari jawaban atau solusi di luar Tuhan. Karena mungkin ada yang membuat kalian senang di luar, tapi itu sifatnya sementara. Tapi ketika kita mau
tanya Tuhan dan minta Tuhan yang pimpin hidup kita, ya pasti Tuhan kasih kelancaran demi kelancaran dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau masuk lebih dalam lagi dalam firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Tuhan tetap ada dalam hidup kita dan kita tetap ada di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Sampai
Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Katakan sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Kami puja dan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Katakan sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertai. Kasih sayang-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Halo, shalom, selamat pagi sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama beribadah online kembali. Kita akan belajar daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat penting bagi hidup kita, yaitu memberi kekuatan di dalam kita hidup dalam dunia ini untuk mengiring kepada Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami berbahagia, kami bersama-sama akan belajar daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan memberikan urapan kuasa Roh Kudus supaya hamba-Mu yang memberitakan diurapi, demikian juga yang mendengar akan firman Tuhan diurapi, sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami dan kami boleh kuat mengiring kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan akan pimpin firman Tuhan pada pagi hari ini dari awal sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami bersama-sama siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin.
Shalom sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita memuji nama Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita kembali akan belajar daripada firman Tuhan, dan kiranya Tuhan akan menolong kita supaya wabah COVID-19 bisa cepat berlalu dan kita akan kembali mengadakan ibadah tatap muka. Baiklah, sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan membaca kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 dan 17 sampai 18. Bunyinya demikian. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema memenangkan pertandingan manusia batinia. Sebelum saya menguraikan ayat mas yang kita sudah baca, terlebih dahulu saya akan memberikan dua ilustrasi. Satu, ilustrasi yang pertama, di mana ada seorang ayah atau bapak, dia memiliki suatu keahlian bermain golf. Dia seorang juara bermain golf. Setiap kali pertandingan, dia menguasai kemenangan di dalam pertandingan tersebut, sehingga namanya terkenal, namanya begitu dimuliakan karena dia begitu hebat permainan golfnya. Bapak ini mempunyai seorang anak laki-laki dan dia berkeinginan bahwa kelak nanti anaknya akan mewarisi kepandaian yang dia miliki. Sehingga bapak ini sejak balita anaknya diberi mainan istimewa, yaitu semuanya permainan yang menjurus dalam permainan golf. Dia belikan stik dari plastik. Dia belikan bola dari plastik supaya anaknya dari masih kecil, dari balita, sudah menginginkan atau menguasai permainan dari golf.
Dia main dengan kesukaannya, yaitu bermain pukul-pukul bola yang dari plastik itu. Dan setelah anak ini menjadi besar, maka anak ini diberikan stik permainan golf yang asli. Dan anak ini mulai dilatih sama ayahnya bermain golf dengan baik, sehingga anak ini makin hari makin menguasai permainan daripada ayahnya. Tetapi pada satu kali bapaknya menganjurkan kepada anaknya, ayo kita ikut pertandingan supaya permainan kamu lebih maju. Lalu anak ini mengatakan, belum ayah, belum aku menguasai seluruh kepandaian ayah. Nanti kalau saya kalah, pasti saya malu. Nantilah kalau saya sudah menguasai, baru saya akan ikut permainan pertandingan golf. Ayahnya tidak memaksa, tapi terus melatih anaknya ini supaya benar-benar menguasai permainan golf yang dia miliki. Pada satu kali di mana habis dia latihan bersama dengan ayahnya, selesai dan dia istirahat, dia duduk di hamparan rumput yang hijau. Lalu tiba-tiba datang seorang wartawan menghampiri anak ini. Dan wartawan ini bertanya kepada anak itu, kamu sekarang sudah hebat ya permainan golfnya. Kamu sudah mewarisi kepandaian dari ayahmu. Bolehkah aku bertanya satu hal kepadamu? Kalau ada bola golf jatuh di tengah-tengah rumput yang tinggi, bagaimana kamu memukulnya bola itu kembali supaya bola itu dapat melambung naik keluar dari rumput yang tinggi itu? Lalu anak ini dia mendengar pertanyaan dari wartawan, lalu dia bangun dari duduknya dan dia ambil stik, lalu dia ambil bola dan dia berjalan. Dan wartawan itu mengikuti kemana pemuda itu pergi. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu pemuda ini bawa stik dan bola, dia melewati sebuah danau kecil yang ada airnya, dan tiba-tiba anak muda ini mengangkat stik golf dengan bolanya, lalu dilemparkannya dua-duanya ke dalam danau. Wartawan yang melihat perbuatan pemuda ini, dia dengan cepat dia mengabadikan jatuhnya stik golf dengan bolanya itu di tengah-tengah danau. Ayahnya melihat apa yang dilakukan anaknya. Ayahnya ini hanya tersenyum. Tetapi semua orang tidak tahu betapa kecewanya hatinya bahwa anaknya bersikap demikian.
yang masih gagah perkasa, mempunyai cita-cita yang tinggi. Tetapi apa jadi? Pada satu kali dia mengalami sakit dan dia pergi ke dokter. Setelah dokter periksa semua tubuhnya, maka dia divonis oleh dokter mengalami penyakit kanker getah bening. Pemuda ini begitu terkejut bahwa dia tahu bahwa kalau sudah divonis penyakit, dia mendapat penyakit kanker, maka pikirannya bahwa dia tidak akan hidup lama di dalam dunia ini. Pasti dia akan meninggal dunia. Tetapi pemuda ini, dia sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam kekhawatirannya dalam hidupnya, dia tidak putus asa. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Dia perbaharui hidupnya. Dia melakukan yang baik di dalam hidupnya, melakukan yang benar di dalam hidupnya. Di dalam manusia lahirianya, kehidupannya semakin merosot karena tubuhnya digerogoti oleh penyakit kanker itu. Tetapi apa yang ada di dalam kehidupannya? Dia memiliki sesuatu kekuatan bahwa segala sesuatu Tuhan Yesuslah yang mengatur di dalam kehidupannya. Manusia batinianya terus bertumbuh, dibangun, dipelihara dari sehari ke sehari. Dan apa yang terjadi? Pemuda ini yang bernama Tom, dia makin hari makin secara lahiriah manusianya tidak berdaya, tetapi kehidupan batinianya makin diserahkan kepada Tuhan. Kedua orang tuanya merasa lega, walaupun dia tahu anaknya kelak tidak akan hidup. Tetapi dia bangga dengan anaknya, bahwa anaknya ini kehidupan rohaninya bertumbuh. Perkataannya baik, tingkah lakunya baik, sehingga orang tuanya merasa terhibur dengan perbuatannya. Dan benar saja, tidak lama kemudian Tom meninggal dunia. Sidang jemaat di dalam Yesus Kristus, di dalam dua ilustrasi yang kita dengar pagi ini, kita mendapat pelajaran di dalam kehidupan kita, bahwa kita sebagai anak, kita harus coba
Bapak kita merasa bangga bahwa ia memiliki seorang anak yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan. Rasul Paulus memberikan suatu nasihat kepada seorang pemuda yang bernama Timotius yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Di mana Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, baik perkataan, baik tingkah laku, baik kasih, baik kesetiaan, baik kesucian. Karena apa yang kita lakukan menjadi suatu bekal di dalam kehidupan kita, di dalam kita hidup di dalam dunia ini. Demikian juga dengan 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 yang Rasul Paulus berikan surat kirimannya ke Korintus. Karena pada waktu itu sidang di Korintus sedang keadaan meresahkan. Jemaat penuh dengan permasalahannya di dalam kehidupannya. Banyak masalah di dalam gereja atau jemaat yang ada di Korintus. Dan sebab itu Rasul Paulus mengirimkan surat kirimannya kepada mereka yang mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui sehari ke sehari. Sidang jemaat di Korintus pada waktu itu dia sedang mengalami permasalahan menggoncangkan iman daripada sidang di Korintus. Sebab itu Rasul Paulus memberikan himbauan supaya mereka jangan kalah dengan permasalahan hidupnya, tetapi memenangkan pertandingan manusia batiniah. Sidang jemaat yang kekasih, Rasul Paulus mengatakan meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Apakah arti daripada manusia lahiriah semakin merosot? Secara sebenarnya manusia lahiriah semakin merosot. Arti sebenarnya adalah orang yang muda, lalu setelah dia hidup bertahun-tahun dan dia menjadi tua. Artinya manusia lahiriahnya merosot. Biasanya pada waktu dia muda dia bisa mengangkat beban 25 kilo atau 30 kilo. Tapi setelah manusia lahiriahnya merosot, untuk
mengangkat beban 5 kilo saja sudah terasa berat, tidak kuat. Karena manusia lahirianya semakin merosot. Itu arti sebenarnya. Tapi arti kiasan manusia lahiriah semakin merosot itu adalah seorang pemuda yang masih gagah perkasa, tapi dia mengalami masalah penyakit yang berat di dalam hidupnya. Maka manusia lahiriah yang dia punya dimakan dengan penyakit itu, sehingga dia menjadi manusia lahiriah merosot, keadaannya lemah. Dan ada juga arti daripada manusia lahiriah merosot, itu adalah seorang muda yang mengalami depresi, jiwanya terganggu, sehingga dia tidak bisa mengurus badan dan mengalami tekanan batin yang berat, dan hidupnya tidak teratur, dan manusia lahiriahnya semakin merosot. Jadi manusia semakin merosot bukan karena usia tua saja, tetapi juga orang yang mengalami penderitaan di dalam hidup. Inilah yang acap kali mengalahkan kita manusia untuk hidup penuh dengan semangat untuk mengiring kepada Tuhan. Rasul Paulus tidak mau di mana sidang jemaat di Korintus keadaannya sedemikian. Sebab itu dia katakan, namun manusia batiniahnya diperbaharui dari sehari ke sehari. Apa artinya manusia batiniah? Mungkin ada yang bertanya. Batiniah itu adalah sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita manusia. Kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah yang kelihatan, jiwa adalah pikiran dan perbuatan. Tubuh dan jiwa ini adalah yang dimaksudkan manusia lahiriah, atau disebut kemauan daging. Kemauan daging di dalam Galatia pasal 5 ayat 19, 20 dan 21 di situ adalah kemauan daging yang penuh dengan sifat yang buruk, yang membuat Allah muak melihat manusia yang mempunyai sifat yang dikuasai oleh kehendak daging. Ayat yang ke-20 dari Galatia pasal 5 dia mengatakan, bagi orang yang dikuasai oleh kehendak daging, maka dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ini tubuh dan jiwa yang dikuasai dengan kehendak daging. Tetapi ada jiwa dan roh di dalam hidup kita ini. Jikalau roh kita baik dan sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan Roh Kudus hidup di dalam roh kita manusia, Dia akan memberi pengajaran kepada
manusia tersebut sehingga dia dapat menguasai jiwa. Jiwa adalah pikiran dan perbuatan, sehingga yang dikeluarkan di dalam kehidupan manusia itu adalah buah roh, di mana roh yang dikuasai oleh Roh Kudus menguasai jiwa, dan jiwa dan roh itu menguasai tubuh, maka dia akan dapat melakukan yaitu perbuatan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang Rasul Paulus kehendaki, bahwa kita memenangkan pertandingan manusia batinia. Ini yang ada di dalam hidup kita. Kita menguasai apa yang ada di luar yang kita miliki, yaitu tubuh kita. Sidang jemaat yang kekasih, Rasul Paulus menghendaki supaya pengikut-pengikut Tuhan menyadari bahwa kita berhadapan dengan pertandingan, yaitu pertandingan manusia lahiriah dan manusia batinia. Saat ini kita juga tanpa disadari sedang bertanding secara manusia lahiriah dengan manusia batinia, dengan keadaan pandemi ini yang berkelanjutan sampai bertahun-tahun, sampai saat ini penyakit COVID itu belum dapat dikuasai, sehingga ibadah kita tersendat-sendat. Kita ingin rajin beribadah, tetapi tidak boleh ada perkumpulan banyak orang yang dapat menularkan penyakit COVID itu, sehingga banyak manusia yang menderita. Firman Tuhan pagi ini juga memberi suatu himbauan bagi kita, supaya kita jangan kalah dengan apa yang kita sedang alami saat ini. Kita melakukan ibadah-ibadah dengan secara online. Kita tahu kalau kita ibadah online di rumah banyak gangguan. Ada tamu, ada anak yang nangis, ada yang meminta pertolongan ini dan itu, sehingga kita tidak fokus di dalam ibadah kita. Tetapi sekali lagi, kita menghadapi pertandingan manusia lahiriah dengan manusia batiniah. Kita selalu memohon kepada Tuhan supaya kita boleh menang di dalam pertandingan manusia batiniah. Seperti Rasul Paulus, dia mengirim surat kiriman kepada sidang di Korintus. Apakah dia dalam keadaan yang baik, keadaan yang damai? Sidang jemaat, ternyata tidak. Rasul Paulus mengirim surat himbauan kepada sidang di Korintus. Dia sendiri ada di dalam penjara. Dia sendiri mengalami tekanan-tekanan batin. Dia hidupnya dibatasi. Tidak boleh mengadakan suatu kampanye kebangunan rohani. Tidak boleh. Dia dikurung di satu
dijaga oleh tentara-tentara Romawi. Tetapi dia tidak putus asa. Dia menghimbau secara mengirim surat kepada sidang-sidang yang dia kasihi, yang pernah dia lakukan pembangunan rohani di tempat itu, supaya jemaat di Korintus menjadi satu jemaat yang kuat, yang memenangkan manusia batiniah yang ada di dalam kehidupan semua anak Tuhan. Rasul Paulus mengalami aniaya, dirajam oleh batu, mengalami penderitaan, dipalu oleh banyak orang untuk dimatikan, tetapi dia masih dapat meloloskan diri. Dia bisa tetap hidup. Untuk apa? Apakah dia berbuat jahat? Dia dilakukan seperti itu oleh orang-orang? Tidak. Rasul Paulus, dia memberitakan kepada semua orang supaya percaya kepada Yesus Kristus, karena di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan. Karena Yesus Kristus adalah yang sulung telah bangkit dari maut, dan dia kembali ke surga, diangkat oleh Allah Bapa, naik ke surga. Itu akan diwarisi oleh orang-orang yang percaya. Rasul Paulus menghendaki supaya semua umat yang percaya kepada Yesus, dia boleh memiliki, bahwa dia akan dibangkitkan dari kematian. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-17 dari 2 Korintus pasal yang ke-4, di situ dijelaskan, Rasul Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi jauh daripada segala penderitaan kami. Jadi apa yang Rasul Paulus rasakan, penderitaan yang dihadapi? Dia mengatakan itu adalah penderitaan ringan yang mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi dari segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Jadi kalau kita menghadapi saat ini penderitaan karena keadaan COVID yang sedang melanda dunia, ini mengganggu ekonomi seluruh negara di dunia ini, dan termasuk kepada pengusaha-pengusaha yang ada dan yang mengadakan, di mana dia mencari kehidupan setiap hari, sehingga tersendat-sendat di dalam usaha-usaha yang dikerjakan oleh semua orang di dunia. Itu membuat kita menderita, khawatir bagaimana kehidupan yang akan datang di dalam kehidupan kita.
Tetapi firman Tuhan memberikan himbauan. Jangan sekali-kali penderitaan yang kita alami, yang kita hadapi sekarang ini, jangan membuat manusia batiniah kita menjadi lemah. Tetapi manusia batiniah kita ini yang dikuasai oleh Roh Allah memiliki kemenangan di dalam pertandingan manusia batiniah yang kita hadapi. Kita harus menang, kita harus kuat, karena penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini itu ringan adanya, kata Rasul Paulus mengatakan. Bahkan Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 yang mengatakan, menyerukan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. Luar biasa. Jadi himbauan dari Rasul Paulus kepada sidang di Korintus itu dikuatkan oleh Yakobus bahwa penderitaan yang kita hadapi, biarlah itu sebagai kebahagiaan. Kita tabah mengalaminya, karena nanti ujian terhadap iman kita akan menghasilkan ketekunan dan akan memperoleh buah yang matang, sehingga kita boleh menjadi sempurna dan utuh, menjadi anak Tuhan, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Kita harus menang di perlombaan manusia batiniah yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita menang di dalam perlombaan pertandingan antara manusia lahiriah dengan manusia batiniah yang ada di dalam kehidupan kita. Ada 2 poin yang kita akan pelajari pada pagi ini. Yang satu, supaya kita menang dalam pertandingan manusia batiniah, yang pertama adalah bersungguh-sungguh menjalani, Orang yang bersungguh-sungguh itu bukannya orang lemah, bukannya orang yang putus asa, seperti anak permain golf. Dia sudah dididik sama ayahnya untuk menjadi juara, tetapi dia mempunyai hati yang lemah
dan putus asa. Baru ditantang oleh wartawan, bagaimana caranya supaya melambungkan bola yang ada di tengah-tengah semak rumput yang tinggi. Memang itu adalah suatu pukulan golok yang sulit. Tetapi bukankah dia punya ayah yang sudah menjadi juara yang terkenal? Kalau dia tidak bisa menguasainya, dia lari kepada bapaknya. Bapak, tolong saya, ajarin saya. Bagaimana saya cara memukul bola golf ini supaya bisa terangkat naik dan keluar dari semak rumput yang tinggi. Saya percaya bapaknya yang ahli itu dapat mengeluarkan bola yang ada di semak-semak rumput yang tinggi dan diajari anaknya itu. Tetapi anak menggolf itu bukannya lari kepada bapaknya, dia buang stiknya, dia buang bolanya, dia mau bebas. Ternyata dia mendapat malu yang besar. Tongkatnya dan bolanya itu bukti bahwa dia bukan anak penggolf yang terkenal. Sidang jemaat yang kekasih. Jadi orang yang sungguh-sungguh menjalaninya, itulah yang akan memenangkan pertandingan manusia lahiriah. Seperti siapa? Seperti Ayub. Kekayaannya yang hilang diganti oleh Allah 2 kali lipat. Anaknya 10 orang mati ketiban rumah karena bencana angin ribut yang meruntuhkan bangunan rumah itu. Mati 10-10-nya, diganti oleh Allah. 10 anak kembali, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Dan Ayub mendapat bonus. Dia hidup panjang umur sampai ke 4 generasi. Anak, cucu, cicit, cecet. Luar biasa. Itu orang yang sungguh-sungguh menjalani segala penderitaannya bersama dengan Tuhan. Dia dibalas oleh Tuhan. Jadi mari kita, anak-anak Tuhan, jikalau kita mengalami suatu penderitaan, kalau saya mengatakan penderitaan itu bukannya serupa, tapi banyak rupa, banyak ragam yang kita hadapi dalam hidup di dalam dunia ini. Mari kita tetap menjalani, kita fokus manusia batinia kita yang ada di dalam, melarikan diri kepada Bapa kita di sorga yang selalu memperhatikan kita anak-anaknya. Itulah satu hal yang kita harus punyai dalam hidup kita, supaya kita menang dari manusia batinia, yaitu sungguh-sungguh menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan. Kedua, mengembangkan hubungan kita manusia dengan Allah. Jadi nggak cukup kita hanya mempunyai hubungan dengan Allah. Mempunyai hubungan dengan Allah yaitu berusaha memelihara hati yang benar di hadapan Tuhan.
Tuhan melalui doa. Apakah kita sudah menjalaninya? Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu adalah perbuatan pribadi kita. Orang lain tidak perlu tahu. Yang tahu adalah hidup kita dengan Tuhan. Kita selalu berkomunikasi. Ada kesukaran apa? Ada masalah apa? Apa yang harus kami lakukan? Berkomunikasi dengan Allah. Mempunyai hubungan yang baik. Lalu kita juga suka mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Baik melalui firman Tuhan yang hamba Tuhan beritakan. Maupun kita membaca sendiri Alkitab yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Kita baca, kita mengertikan supaya manusia batinia kita mendapat makanan membuat kuat batinia kita. Lalu kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita sudah dapat? Apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita? Kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Itulah hubungan yang baik dengan Allah. Bapa kita di surga, Dia senang kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan berusaha memelihara hati kita benar di hadapan Tuhan. Kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Tuhan bangga kepada kita. Tetapi ada satu hal yang membuat kita lebih perkasa di dalam Tuhan, yaitu kita mengembangkan pengetahuan kita, hubungan kita dengan Tuhan, yaitu kita meminta kepada Tuhan karunia yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Sudah mintakah kita hikmat supaya kita bisa membedakan yang buruk dan yang baik? Sudahkah kita meminta urapan kuasa Roh Kudus dengan berbahasa lidah? Sudahkah kita minta? Sudahkah kita menguasainya? Kita meminta karunia mengerti kata-kata bahasa lidah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah karunia. Karunia pertobatan. Karunia nubuat. Kita meminta karunia itu kepada Tuhan. Karunia membeda-bedakan roh. Itu karunia yang Tuhan berikan. Itu adalah suatu pengembangan yang luar biasa supaya kita mengerti bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya di dalam kita manusia. Karunia penyembuhan itu adalah karunia yang luar biasa. Banyak orang yang sakit ingin disembuhkan. Perlu kita mengembangkan hubungan kita kepada Tuhan, supaya kita dengan Tuhan mempunyai sesuatu yang indah,
yang mulia di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan, aku memiliki semua karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Luar biasa. Rasul Paulus adalah rasul yang besar. Walaupun dia belakangan menjadi rasul, tetapi dia membayar lebih mahal karena apa yang dia lakukan kepada Tuhan Yesus. Dia akan kembalikan kebaikan dari Tuhan. Sudah memanggil Rasul Paulus menjadi pengikutnya. Kita pun harus bersyukur Tuhan sudah panggil kita, sudah mengenalkan kita dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus pilih kita. Kita juga akan membayar, berterima kasih. Dengan kita melakukan apa yang baik dan benar, semuanya buat kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan mengimbau kepada kita semua supaya kita anak-anak Tuhan menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang kuat, yang semangat, tidak putus asa, tidak menjadi lemah. Apapun penderitaan kita, kita menang di dalam pertandingan manusia batiniah kita. Tuhan akan bersuka kepada anak-anaknya yang melakukan hal yang benar untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Pada pagi hari ini, sidang jemaat yang kekasih, marilah himbauan-himbauan firman Tuhan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada sidang di Korintus juga mengimbau kepada kita semua pada zaman modern ini, zaman akhir. Sebentar lagi dunia akan dilenyapkan. Yesus Kristus akan menjadi raja. Kita sebagai umat pemenang akan dibangkitkan dan beserta dengan Tuhan Yesus Kristus, raja kita yang besar, raja kita yang mulia dan agung. Setialah menangkan pertandingan manusia batiniah kita. Sebagai ayat mas yang terakhir, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 111. Mazmur pasal 111 ayat yang ke-1, 2, dan 3. Bunyinya demikian. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Ayat kedua, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Luar biasa. Mari kita memuliakan Tuhan
dalam hidup kita. Di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, kita memuliakan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang agung dan mulia, semarak pekerjaannya, keadilannya untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, berbahagialah orang yang bertelinga dan mendengar. Dia akan mendapat upah yang besar di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, pada pagi ini kami bersama-sama dapat beribadah online. Tuhan, biarlah kiranya COVID Omikron Tuhan dapat segera diatasi, sehingga kami dapat kembali bersama-sama beribadah tatap muka Tuhan. Kami berkumpul dan bertemu, kami saling menasehati satu dengan yang lain. Kami dapat bersama-sama memuji nama-Mu, karena kami bangga, kami bahagia, kami dapat melakukan yang terbaik selagi kami ada di dalam dunia ini Tuhan, yaitu memuji nama-Mu, bersyukur kepadamu, dan kami mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh-sungguh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa pada pagi hari ini untuk pemerintahan kami Indonesia, supaya Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap kuat. Indonesia adalah tanah air kami. Tuhan, biarlah COVID di Indonesia dapat diatasi, dan kami akan mendapat sesuatu kebahagiaan untuk berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami semua. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami terpaparnya COVID Omikron Tuhan. Kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan, dan dia dapat beribadah bersama-sama dengan kami kembali. Terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Engkau sudah memberikan satu pengajaran kepada kami, biar kami simpan di dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah online pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Engkau memberkati semua pekerja-pekerja-Mu yang melayani ibadah online pada pagi hari ini, baik singer, leader, tim musik, hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, dan pengerja yang melayani di dalam online Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberkati kehidupan mereka, dan Engkau selalu beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah online pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan, kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Semua jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di mana Anda berada, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Semua ini diberkat, semua ini diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang selalu memimpin, melindungi, dan memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Marilah kita umat yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi, siang, atau malam Bapak Ibu yang menyaksikan video ini. Hari ini mungkin kita masih berada di rumah untuk beribadah, tapi saya akan
mengingatkan ada satu pengumuman untuk awal bulan Maret ini kita sudah melaksanakan kembali ibadah offline. Jadi untuk awal bulan Maret ini Bapak Ibu yang ingin kembali beribadah di GS Diakonia Fidi Kepu Dalam, saya undang untuk datang jam 9 pagi ibadah umum di tempat ini. Lalu nanti juga ada ibadah kaum muda jam 1 siang. Ditunggu kehadirannya Bapak Ibu hari Minggu nanti di awal Maret ya. Terima kasih. God bless.